Dia mengandung Nabi Isa tanpa ada ayah. Ketika dia meninggalkan Baitul Maqdis menuju ke arah timur, kemudian bersiap siaga untuk melahirkan putra tanpa ayah yang ada dalam kandungannya, dia bersandar di bawah pohon kurma yang berbuah. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Wa huzzi ilaiki biyid'in nakhlah. Wa huzzi, dan gerakkan, goyangkan. Pohon kurma itu akan menjatuhkan buah kurma yang masih rutop, yang segar. Padahal kita tapi ya, maka padahal Allah bisa menjatuhkan tanpa Maryam melakukan apapun. Tapi Allah perintahkan Maryam untuk bekerja, untuk melakukan sebuah tindakan, tidak berdiam diri. Dan Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Lail ayat 5-10, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى. Adapun orang yang berbagi, dia memberi, dan dia takut. Dia memberi, dia melakukan ketaatan, dan dia menjaga diri, dia melakukan kemaksiatan. وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى. Dan dia percaya, membenarkan dengan adanya surga Allah Azza wa Jalla. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. Maka kami akan memudahkan dia untuk jalan kemudahan menuju surga Allah Azza wa Jalla. Wa amma man bakhila wastaghna. Adapun orang yang bakhil, gak mau berbagi, pelit, kikir dia, dan dia merasa kaya, merasa memiliki, wa kadzdzaba bil husna, dan dia mendustakan dengan adanya hari kiamat, dengan adanya surga Allah Azza wa Jalla, fasanuyassiruhu lil usra. Maka kami akan memudahkan dia untuk jalan kesulitan. Artinya semua akan dimudahkan sesuai dengan ketentuannya. Ada sebab yang harus dikerjakan manusia. Orang ingin sembuh, oh dia harus minum obat umpamanya, dia harus berolahraga, dia harus beristirahat. Iya, ketika dia ingin sembuh. Padahal Allah bisa menyembuhkan dia dengan kalimat kun, langsung sembuh. Tapi tetap harus ada usaha yang dilakukan manusia. Tugas kita adalah beramal. Kita beriman dengan takdir kita. Nabi SAW bagaimana di kuburan memberikan nasihat kepada para sahabatnya, agar mereka tidak lupa dengan adanya takdir yang merupakan salah satu rukun iman. Agar mereka tidak bersandar kepada diri mereka, tapi mereka terus berusaha dan mengingat bahwa semuanya sudah diatur dan ditetapkan oleh Allah Jalla Jalaluh. Ada yang berkaitan dengan bab ini. Jadi memberikan nasihat itu di pemakaman atau di momentum-momentum tersendiri itu diperbolehkan, tapi bukan sesuatu yang rutinitas, tapi melihat kebutuhannya. Barakallahu fiik. Nah, tafadhal. Dilanjutkan. Bismillah. Bab 61 باب الدعاء للميت بعد دفنه والقعود عند قبره ساعة للدعاء له والاستغفار والقراءة. Bab ke-161, bab mendoakan orang yang meninggal setelah dikuburkan dan duduk sesaat di sisi kuburnya untuk mendoakannya, memintakan ampunan untuknya dan membaca Al-Quran. Hadis ke-946, An Abi Amrin wa qila Abu Abdillah wa qila Abu Layla Uthman bin Affan radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza faragha min dafnil mayyit waqafa alayhi wa qala istaghfiru li akhikum wa salu lahu at-tathbit fa innahu al-ana yus'al. Rawahu Abu Dawud. Dari Abu Amr, ada yang mengatakan Abu Abdullah, ada juga yang mengatakan
Abu Layla. Uthman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, apabila Nabi SAW selesai dari menguburkan orang yang meninggal, beliau berdiri dan berkata, mintakanlah ampunan untuk saudara kalian dan mintakanlah keteguhan untuknya karena dia sekarang ditanya. Hadis riwayat Abu Daud dan disahihkan oleh Al-Albani. Barakallahu fiik. Nah, mahibati fillah. Ini bab yang perlu dilakukan orang yang hidup buat orang yang meninggal dunia. Apa babnya? Disebutkan oleh Imam Nawawi, babun atau babu ad-du'a lil mayit ba'da dafni. Bab mendoakan mayit setelah pemakamannya. Kita mendoakan dia ketika dia mati di rumah. Nabi SAW mendoakan itu mayit. Ketika sholat beliau juga mendoakan itu mayit. Di rumah didoakan, di atas ranjang kematian didoakan, kemudian di musola atau masjid atau ketika sholat jenazah didoakan di mayit, ketika sudah dikuburkan didoakan lagi. Kenapa? Karena memang dia membutuhkan doa. Maka ini berkaitan dengan mendoakan setelah pemakamannya, kemudian duduk di sisi kuburannya, ya sejenak, wal istighfar, kemudian tadi duduk untuk mendoakan dia, kemudian istighfar memohonkan ampun untuknya, dan ada yang nggak diterjemahkan ya, ada yang kurang, wal qiraah, dan hukum membaca Al-Quran di kuburan. Kita mengetahui bahwa di negeri kita banyak orang-orang ketika menguburkan jenazah atau berziarah ke kuburan, mereka membaca Al-Quran dengan niatan menghadiahkan bacaan itu kepada si mayit. Masalah ini ada khilaf di antara para ulama. Kalau kita melihat ya, kemarin sempat kita bahas ketika sidang Dewan Fatwa tentang hukum membaca Al-Quran di kuburan, yang intinya ada dua pendapat para ulama. Yang satu membolehkan, yang satu melarang. Ada ulama yang membolehkan. Berdasarkan hadis-hadis yang diriwayatkan dari Nabi SAW, athar dari sahabat, athar dari atba'ut tabi'in, tapi ternyata semuanya dhaif ya. Tidak bisa menjadi dalil, walaupun sebagian ulama mensahihkan sehingga mereka mengamalkan hal tersebut. Tapi kalau kita membaca sejarah perjalanan hidup Nabi SAW, ketika beliau berziarah kubur, ketika para sahabat berziarah kubur, yang ada adalah mendoakan itu mayit, bukan membaca Al-Quran di sisi mayit. Bahkan Nabi SAW mengatakan, la taj'alu buyutakum qubura, jangan jadikan rumah kalian kuburan. Jangan jadikan kuburan. Dengan cara apa tidak menjadikan rumah Quran? Ya suruh kita sholat di rumah kita, suruh baca Quran ya. Ini menunjukkan bahwasanya ya kuburan bukan tempat untuk membaca Al-Quran. Tapi sekali lagi, masalah ini memang ada perselisihan di antara para ulama, sehingga hendaklah kita menyikapinya dengan berlapang dada. Ketika ingin mengkoreksi, maka silakan berdiskusi, menyebutkan bahwasanya yang membaca Al-Quran di kuburan sejatinya hadis-hadisnya lemah umpamanya, tidak bisa dijadikan sandaran. Bahkan seringkali Nabi SAW ziarah kubur, para sahabat ziarah kubur, tidak disebutkan di sana beliau membaca Al-Quran, tapi beliau mengucapkan salam dan mendoakan. Maka itu keluar dari khilaf, maka itulah yang sahih, dan tetap kita dapat memberikan manfaat buat mayit dengan doa-doa yang dipanjatkan. Baik, di hadis nomor 946 ini berkaitan dengan doa ya. Dari Abu Amr, qila Abu Abdullah, qila Abu Layla, Uthman bin Affan ya. Ini menyebutkan bahwa Uthman bin Affan itu memiliki beberapa kunyah karena dia punya banyak anak. Qala kana Nabi SAW, ini cerita Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi SAW biasanya idza faragha min dafnil mayyit, ketika beliau selesai
menguburkan jenazah. Waqafa alaih. Beliau akan berdiri di kuburannya, di atas orang yang meninggal dunia ini. Jadi sebenarnya mengatakan waqafa alaihi tidak harus bermakna berdiri. Ini disebut oleh sebagian ulama mengatakan waqafa alaihi wal wuquf huna al maqsud bihi ala al qabr, yaitu berhenti di kuburan itu, tidak langsung pulang. Man qama ala qabrin fa innahu yakunu qad waqafa alaihi. Barang siapa yang berhenti di kuburan, maka dia telah berhenti di kuburan tersebut. Dikatakan waqafa alaihi walaupun dia dalam kondisi duduk. Tapi sebagian memaknai berdiri memang Nabi alaihi salatu wassalam. Baik. Kemudian ngapain beliau? Di bab sebelumnya kita bicara Nabi memberikan nasihat. Pemberian nasihat di kuburan. Dan sebenarnya ini Nabi alaihi salatu wassalam juga memberikan nasihat. Beliau memberikan pencerahan kepada para sahabatnya tentang apa yang harus dilakukan tatkala kita selesai menguburkan jenazah. Selesai nih, jenazah sudah dikubur. Udah, ngapain? Maka kata Utsman bin Affan, Nabi berkata, "Istaghfiru li akhikum wasalullaha lahu at-tathbit fa innahu al-an yus'al." Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, mohonkan ampunan untuk saudara kalian. Doa. Nabi perintahkan para sahabat untuk mendoakan si mayit ini. Wasallallahu lahu tathbit. Yang pertama doa mohon ampun. Yang kedua mintakan kepada Allah agar dia dikasih keteguhan. Kenapa? Dia sedang ditanya nih. Antum bisa bayangin ya, seorang yang diintegrasi oleh polisi umpamanya. Dipisahkan dari keluarganya, dibawa oleh mobil tahanan dengan mobil tahanan menuju ke ruang penyidikan. Di sana muncul pertanyaan-pertanyaan. Orang ini bisa cemas. Boleh jadi dia salah jawab. Ditanya namanya, siapa namanya, lupa dia. Dari mana? Dari mana ya? Karena kondisinya tidak sedang baik-baik saja. Dan orang ketika berada di kuburan, dia tidak lagi ada yang menemani sebenarnya, kecuali amalan dia. Maka Rasulullah SAW mengarahkan orang-orang yang hidup ini, yang mengantarkan jenazah, untuk memohonkan ampun dan memohonkan ketetapan buat dia. Kita dapat melihat hadisnya, tidak ada perintah untuk membaca Al-Quran. Walaupun ada beberapa hadis yang sudah disebutin tadi, ada anjuran seakan-akan baca Quran, tapi hadis itu adalah hadis yang dhaif. Taib, ini sabda Nabi alaihissalatu wassalam bahwa kita jangan segera pulang, kita doa di sana dengan angkat tangan atau tidak dengan angkat tangan. Apakah doa di kuburan dipimpin? Seharusnya enggak. Nabi alaihissalatu wassalam tidak memimpin doa. Beliau tidak menyuruh para sahabat untuk mengaminkan, tapi beliau menyuruh para sahabat untuk berdoa masing-masing. Karena memang bedanya ketika orang berdoa dengan mengaminkan doanya orang, boleh jadi dia nggak serius. Yang penting dia amin. Tapi ketika setiap orang dituntut doakan, mau pakai bahasa Indonesia, mau pakai bahasa Inggris, mau pakai bahasa apapun, bagaimana kamu doakan? Karena dia sekarang ditanya gitu loh. Dia butuh bantuan orang-orang yang hidup. Baik.